Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Mulia. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan 2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pola konseling keluarga muslim untuk pembinaan dan pemandangan percaya diri remaja pasca COVID-19 di Bekasi. Kita langsung masuk saja ke pendahuluan. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang luar biasa bagi setiap aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, dan lain sebagainya. Banyak orang yang menderita akibat adanya pandemi COVID-19, mulai dari orang dewasa sampai anak-anak merasakan dampaknya. Ada orang yang terkena PHK dari pekerjaannya, ada yang merasa kesulitan dengan sistem pendidikan di masa pandemi, dan juga ada yang berjuang untuk sembuh dari virus COVID-19. Ditambah lagi, orang-orang yang sudah menjadi orang tua di keluarganya, mereka bukan hanya memikirkan tentang urusan mereka, tetapi mereka juga harus memikirkan tentang anak-anak mereka yang juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi COVID-19 juga berakibat di dalam keluarga. Tidak hanya orang tua yang stres dengan adanya pandemi COVID-19, tetapi juga anak-anaknya yang ikut merasakan dampaknya dengan adanya pandemi COVID-19. Banyak hal-hal yang membuat anak stres di tengah pandemi ini, mulai dari bosan dengan pembelajaran dari sekolah, tugas-tugas dari sekolah yang diberikan kepada mereka, dan juga mereka tidak dapat bertemu dengan teman-temannya. Hal-hal tersebut membuat anak merasa stres dan juga mengganggu perkembangan psikologisnya. Perkembangan psikologis penting dimiliki oleh setiap anak karena perkembangan psikologis berpengaruh besar dalam kehidupannya. Nah, ada dua perkembangan psikologis yang sangat berpengaruh atau sangat harus dimiliki oleh setiap orang, itu adalah kemandirian dan juga percaya diri. Nah, kemandirian itu merupakan suatu sikap yang diperoleh secara kumulatif melalui proses yang dialami seseorang dalam perkembangannya, di mana dalam proses menuju kemandirian, individu belajar untuk menghadapi berbagai situasi dalam lingkungan sosialnya sampai ia mampu berpikir dan mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi setiap situasi. Kemandirian perlu diajarkan dan dilatih sedini mungkin, yaitu semenjak anak berumur 3 tahun, di mana anak sudah mulai banyak berinteraksi dengan orang lain. Tidak hanya dengan orang terdekatnya, yaitu ibu dan ayah, tetapi juga sudah mulai berinteraksi dengan orang-orang yang baru dikenalnya. Disinilah waktu yang tepat untuk bersosialisasi sekaligus melatih dan mengajarkan kemandirian pada anak. Selanjutnya, hal yang tak kalah penting yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah percaya diri. Kepercayaan diri merupakan satu aspek kepribadian yang penting dimiliki pada seseorang. Kepercayaan diri merupakan atribut yang paling berharga pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dikarenakan dengan kepercayaan diri, seseorang mampu mengaktualisasikan segala potensi dirinya. Kepercayaan diri diperlukan oleh siapa saja, baik seorang anak maupun orang tua, dan secara individual maupun kelompok. Sama halnya dengan kemandirian, kepercayaan diri juga harus diajarkan dan dilatih sedini mungkin. Nah, kemandirian dan kepercayaan diri itu bisa dibentuk dari peranan lingkungan keluarga. Nah, di sini saya akan menceritakan perkembangan psikologi saya yang dibentuk dari lingkungan keluarga. Nah, saya hidup di lingkungan keluarga yang harmonis. Saya masih memiliki ayah, ibu, kakak, dan adik. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, yang mana kakak dan adik saya perempuan. Orang tua saya bekerja sebagai wira swasta, kakak saya bekerja di suatu perusahaan, dan adik saya saat ini sudah duduk di bangku SMA. Kami tinggal di kota Bekasi, yang mana dekat dengan Jakarta. Lingkungan rumah kami ramai ditempati oleh orang-orang lain, dan juga sudah termasuk kota yang maju, karena terdapat banyak gedung-gedung tinggi, pusat pembelajaran, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.
Lingkungan keluarga saya sangat berperan besar dalam perkembangan yang saya alami sampai saat ini. Pada saat saya masih SD, orang tua saya mengajarkan banyak hal pada saya lewat cerita-cerita tentang pengalaman hidupnya. Salah satu cerita yang masih saya ingat sampai sekarang adalah cerita tentang perjuangan orang tua saya ketika mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Ibu saya ketika masih SD, untuk sampai ke sekolahnya harus menempuh jarak yang jauh, yang mana harus dilaluinya dengan jalan kaki. Ibu saya harus berangkat lebih pagi supaya tidak terlambat. Ketika itu kondisi keluarga ibu saya tidak bisa dibilang sebagai keluarga kaya. Pada saat itu keluarga ibu saya hidup dengan pas-pasan. Berbanding terbalik dengan kehidupan saya sejak kecil yang mana kalau saya meminta sesuatu pasti diusahakan untuk diberikan. Nah, ibu saya ini ketika masih kecil sudah bisa hidup mandiri, mengurusi segala keperluannya. Contohnya dengan membersihkan rumah, pakaiannya sendiri, sampai ke kebun untuk membantu orang tuanya menanam dan memetik sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain itu, saya juga tidak malu dan selain itu ibu saya juga tidak malu dengan teman-teman lainnya yang mana kehidupan ekonominya jauh lebih baik. Dari situlah percaya diri ibu saya muncul. Dia tidak malu dengan kondisi ekonomi orang tuanya, masih kecil sudah harus membantu orang tuanya ke kebun, dan juga tidak ada mainan-mainan di rumah, berangkat sekolah sendiri dengan jalan kaki dan lain-lain. Nah, selain itu orang tua saya juga merantau dari kampungnya ke Bekasi, memulai hidup dari awal yaitu dengan berjualan nasi padang. Mereka merupakan orang yang pekerja keras, tidak pernah menyerah dalam menjalani kehidupannya. Mereka mulai beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru, bertemu orang-orang yang baru, berpindah dari kampung ke kota, yang mana orang tua saya dapat melewati segala rintangannya gitu. Yaitu dengan terbukti sampai saat ini orang tua saya tidak memutuskan untuk balik ke kampung dan perekonomian mereka jauh lebih baik ketimbang pada saat mereka masih kecil. Nah, dari cita-cita tersebut berdampak sekali ke diri saya sendiri. Dari cerita tersebut memunculkan semangat dan motivasi kepada diri saya untuk bisa seperti orang tua saya. Maka dari itu, ketika saya masih kecil, saya sudah mencoba memulai kemandirian saya, yaitu dengan berangkat ke sekolah sendiri. Saya mencoba berangkat menggunakan sepeda, angkot, sampai bahkan dengan jalan kaki. Selain itu, saya juga sudah mulai mencoba membersihkan rumah dan menyapu dan mengepel, dan juga mencuci sepatu sendiri. Kemandirian itu muncul karena dari pengalaman orang tua saya. Ditambah lagi keluarga saya sangat mendukung saya dalam hal pendidikan, yang mana itu membuat saya dapat berkembang lebih jauh lagi karena ada hal-hal yang tidak didapat di keluarga, terutama orang tua saya yang mana sangat menyarankan untuk anak-anaknya bisa bersekolah tinggi-tingginya. Karena dengan bersekolah banyak hal-hal yang akan didapat, contohnya seperti ilmu pengetahuan, teman-teman baru, lingkungan yang baru, dan juga jika di sekolah bisa menambah kepercayaan diri dan kemandirian dalam diri sendiri. Selain itu, alasan orang tua saya menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya adalah supaya bisa menaikkan derajat keluarga dan juga ada rasa kebanggaan pada diri mereka karena bisa menyekolahkan anak-anaknya. Nah, selain itu, keluarga saya membebaskan saya dalam memilih perguruan tinggi dan jurusan dalam melanjutkan sekolah saya. Nah, terbukti dengan saya diizinkan untuk belajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta uh, dengan mengambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Saya memilih bersekolah jauh dari keluarga bukan semata-mata agar mendapatkan kebebasan dalam melakukan hal apapun. Tetapi dengan begitu, saya bisa melatih kepercayaan diri dan kemandirian saya lebih jauh lagi. Dengan saya bersekolah jauh dari keluarga dan uh, tidak, tidak punya saudara di Yogyakarta, melatih saya untuk bisa beradaptasi dimanapun. Dan juga melatih saya untuk tidak selalu bergantung kepada orang lain. Walaupun begitu, keinginan saya untuk bisa bersekolah jauh dari keluarga harus sempat tertunda selama setahun, 1 tahun lebih karena adanya pandemi COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19 melanda di Indonesia, membuat saya stres karena keinginan saya harus ditunda terlebih dahulu. Dan juga saya harus melakukan pembelajaran dengan sistem online. Pembelajaran online merupakan hal yang baru buat saya, karena saya belum pernah melakukan pembelajaran secara online. Yang mana itu membuat saya harus beradaptasi dengan pembelajaran online tersebut. Selama pembelajaran online yang saya lakukan selama 1 tahun, sempat membuat saya mengalami stres dan kehilangan motivasi belajar. Karena dengan sistem online, saya merasa kesulitan dalam memahami pelajaran, dan juga saya sering sekali mengantuk pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, dengan pembelajaran online, membuat saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman saya.
karena saya selama 1 tahun jarang sekali keluar rumah untuk bermain eee, bersama teman-teman saya. Nah, untungnya ada keluarga saya yang menyemangati saya supaya untuk tetap berjuang, dengan kondisi apapun. Dan juga, hal yang membuat saya terus berjuang yaitu karena, saya melihat orang tua dan kakak saya juga berjuang, dalam menghadapi, pandemi COVID-19 gitu. Mereka tetap berjuang, selama selama mereka bekerja, yang mana itu membuat saya berpikiran bahwa saya harus seperti mereka yang tidak pernah menyerah. Nah, setelah setahun lebih saya harus, bersekolah di rumah gitu, akhirnya setelah pandemi COVID-19 sudah lebih baik dan juga saya sudah melakukan vaksin yang lengkap, saya bisa dapat, bersekolah di Yogyakarta. Saya cepat berpikiran apakah keluarga saya mengizinkan saya untuk bersekolah jauh dan dari keluarga karena, pandemi masih belum berakhir. Tetapi untungnya keluarga saya mengizinkan saya untuk dapat bersekolah di Jakarta. Karena dengan saya, di Yogyakarta, saya dapat bertemu dengan teman-teman baru, bisa masuk kampus yang mana saya tidak dapat melakukannya selama saya di rumah, dan juga saya dapat melakukan pembelajaran secara offline. Selain itu, saya juga dapat bisa aktif di organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat, oleh kampus. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kepercayaan diri dan kemandirian merupakan hal yang sangat harus dimiliki oleh setiap orang, karena tanpa memiliki kepercayaan diri dan kemandirian, seseorang akan menjalani hidupnya dengan tidak baik. Contohnya seperti bergantung terus pada orang lain, tidak memiliki tujuan, takut memulai hal yang baru, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kepercayaan diri dan kemandirian penting untuk dimiliki oleh setiap orang, tidak terkecuali diri saya sendiri. Nah, faktor penting dalam membentuk kepercayaan diri dan kemandirian karena dalam diri saya karena adanya faktor keluarga. Karena keluarga merupakan tempat awal saya belajar dan juga saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga saya. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa memiliki orang tua, kakak, dan adik yang sangat baik kepada saya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.